dan air mata saya menetes. Saya merasa seakan-akan Rasulullah hadir bersama kita semua. عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلوا على النبي محمد. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. أشرق الكون فيها جاد في وجود المصطفى أحمد ولأهل كون
فاجعل مجتمعنا غاية حسن الختام يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله وفيها قد سألنا بعطاياك الجسام يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله واكرم الأرواح منا بلقاء خير الأنام يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله وابلغ المختار عنا بصلاة وسلام يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم على محمد وعلى آله وصحبه صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وسلم على النبي محمد. Tadi pada saat
mahalul qiyam, pembacaan ya Nabi salam alaika. Nggak tahu badan saya gemeter dan air mata saya menetes. Saya merasa seakan-akan Rasulullah hadir bersama kita semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyaksikan kehadiran kita semua di sini, dan mudah-mudahan baginda Rasulullah ditok sama kita semua di sini. Hari ini saya pakai jubah hitam karena saya sedang berkabung dengan kondisi umat Islam, umat Nabi Muhammad yang tidak pernah bersatu, yang selalu terpecah belah, yang gampang diadu domba, yang gampang dihasut sana sini, sehingga kewibawaan dan kehormatannya sebagai umat Nabi Muhammad yang dideklarasikan di dalam Al-Quran sebagai khairu ummat ukhrijat linnas, umat terbaik yang dikeluarkan di muka bumi, yang dibanggakan oleh Rasulullah. Hari ini kita melihat umatnya Nabi Muhammad yang mulia ini sedang dalam keadaan tidak baik-baik saja. Dan hari ini juga kita melihat bagaimana saudara-saudara kita di Palestina dibombardir, anak-anak kecil, orang-orang tua, perempuan-perempuan, hampir 12.000 orang yang terbunuh sampai hari ini. Dan yang lain diam saja. Dan yang lain gak ada yang bantu. Mana umatnya Nabi Muhammad yang dikatakan oleh Nabi Muhammad kal jasadil wahid, bagaikan jasad yang satu. Apabila satu anggota sakit, maka seluruh tubuh akan sakit. Tapi hari ini umat Islam biasa-biasa aja. Ngapain katanya mikirin sana, udah mikirin sini aja. Lah memang mereka bukan umatnya Nabi Muhammad. Yang kita khawatirkan kalau orang-orang di sana, orang-orang Gaza, mereka yang syahid, mereka yang meninggal dunia, mereka akan lapor kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, bahwa umat-umat kamu yang ada di sana, yang ada di sini, mereka tidak peduli dengan keadaan kami. Kira-kira kalau mereka lapor kepada Rasulullah bagaimana? Padahal hadirin sekalian, kita semua akan dikumpulkan di padang mahsyar. Di mana padang mahsyar itu? Padang mahsyar itu di tanah Syam, di bumi Palestina. Nanti kita semua akan dibangkitkan oleh Allah, berada di sana. Kira-kira apa pertanggungjawaban kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Oleh karena itu mudah-mudahan Maulid kali ini menyadarkan kita bahwa kita bukan hanya untuk kita bukan hanya untuk keluarga kita bukan hanya untuk saudara-saudara kita hanya bukan untuk kelompok-kelompok kita hanya bukan untuk partai kita hanya bukan untuk ormas kita, tapi kita hakikatnya adalah umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang harus apa kata Allah, apa kata Nabi Muhammad, itu harus diutamakan dari kata-kata yang lainnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima daripada kehadiran kita pada pagi hari ini. Rasulullah ridho dan turut hadir bersama-sama kita di hari ini. Sekaligus juga pada hari ini kita sedang memperingati haulnya seorang waliul kutub, seorang pengarang yang kita kenal kitabnya beredar di seluruh pondok-pondok pesantren, yaitu kitab Sulabut Taufik, qasidahnya yang sering kita baca di sana sini tanpa kita kenal siapa yang membuat qasidah ini. Kita bolak-balik membaca ya arhamar rahimin
ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farrij 'alal muslimin. Ya arhamar rahimin, ya Allah yang Maha Kasih dan Maha Penyayang. Ya arhamar rahimin, ya Allah yang Maha Kasih dan Penyayang. Ya Allah yang Maha Kasih dan Penyayang, farrij 'alal muslimin. Selamatkan ya Allah kepada orang-orang muslimin. Ini doa beliau, ini dikarang oleh beliau di saat itu sedang kegentingan dalam politik, di mana komunis sedang menguasai negeri Yaman, sedang menguasai Hadramaut. Maka lewat qasidah ya arhamar rahimin ini, beliau turunkan kekuasaan yang ada saat itu, yang lebih pro kepada komunis, yaitu kekuasaan Kesultanan Yapi. Itu beliau bacakan ini qasidah, menyebar ke seluruh tanah Hadramaut, dan akhirnya Kesultanan Yapi berhasil diturunkan, diganti oleh Kesultanan Al-Qadiri. Kesultanan Al-Qadiri ini sangat mencintai daripada kaum muslimin, tidak berbuat zalim, tidak berlaku zalim. Oleh karena itu ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, sampai hari ini terus melewati waktu, melewati batas, melewati zaman, masih dibaca oleh seluruh majelis, di mana-mana majelis maulid masih dibacakan. Mudah-mudahan kita doakan Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, Allah jadikan kuburan beliau raudhah min riyadil jannah. Beliau selalu kita ingat ketika dalam keadaan sakaratul maut. Saat itu orang-orang datang, murid-muridnya datang, keluarganya datang. Mereka bilang, ya Habib, qul la ilaha illallah. Habib Abdullah bin Husain bin Tahir mau ditalkin dengan kalimat la ilaha illallah. Itu yang datang menyampaikan talqin itu disuruh keluar semua sama Habib Abdullah bin Husain. Kenapa? Karena Habib Abdullah bin Husain wiridnya itu tiap hari 70.000 kalimat la ilaha illallah, dan menjelang tuanya beliau membaca 25.000 la ilaha illallah. Beliau katakan, jangan ajarkan la ilaha illallah kepada saya, karena la ilaha illallah sudah menjadi darah dan daging di dalam tubuh saya. Beliau inilah yang hari ini juga kita sedang hauli, dan kita dengarkan sejenak manaqib dari beliau sebelum kita dengarkan penceramah-penceramah kita yang hadir hari ini. Alhamdulillah bersama kita Syekh Amar Al-Jilani, ya, dari Palestina langsung, ya, Syekh Amar Al-Jilani. Terus juga ada Habib Fadel Muhammad, ya, Wakil Ketua MPR, mantan Gubernur Gorontalo. Terus penceramah-penceramahnya ada Habib Salim Segaf dari Purwakarta, ada Habib Abdurrahman, ada Kiai Haji Syukur Yakub, ini Macan Betawi. Macan Betawi bukan kucing, ya, Macan Betawi. Ada Kiai Humed, ya, Aryani dari Tanara, Kiai paling sepuh di Tanara hari ini. Dan juga Habib Saleh Al-Kaf dari Tegal. Kalau kita cinta dengan orang-orang saleh, mudah-mudahan Allah cinta kepada kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhira ala dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin, ala sayyidina wa habibina Muhammad ibn Abdullah wa ahlihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'du, yang saya cintai dan saya banggakan, Sahibul Bait, teman saya sama-sama di Dewan Perwakilan Daerah. Saya
beliau yang kasih semangat untuk menjadi pimpinan di MPR, yang saya cintai dan saya muliakan, para habaib yang saya lihat banyak hadir di sini, terutama yang paling tua di antara semua hadirin, Habib Mukhbar yang ada di sini dari Purwakarta, wali kota yang saya hormati, bapak-bapak, ibu-ibu, para kiai, ulama, tokoh agama, tokoh adat, serta hadirin yang saya muliakan. Alhamdulillah pada hari ini kita bersama-sama hadir untuk maulid junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, dan kita juga memperingati sebuah ulama wali kutub yang tadi sudah disampaikan kehebatan kemuliaannya beliau, dan kehebatannya adalah akhlak, dan akhlak ini merupakan ajaran Rasulullah yang paling utama. Allah mengatakan dalam Al-Quran, Innallaha la lahul azim, kemuliaan yang hebat daripada akhlak Rasulullah. Dan inilah yang kata sebagian para ulama yang dijadikan pertimbangan kenapa Rasulullah diangkat menjadi Rasulullah. Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasulullah karena akhlaknya. Dan Rasulullah Nabi Muhammad mengatakan visi dan misi beliau, innama bu'ithu liyutammima makarimal akhlak. Saya ini diutus oleh Allah hanya untuk apa? Hanya untuk memperbaiki akhlak daripada manusia. Memang akhlak inilah yang selalu saya dari kecil sekolah di Muallimin Al-Khairat. Saya diberi kesempatan juga sekolah di ITB, menjadi gubernur, memimpin perusahaan, menjadi gubernur juga Gorontalo 2 periode, menjadi menteri. Saya selalu mengatakan kepada diri saya, yaitu akhlak yang paling utama. Maka insya Allah kita yang hadir pada kesempatan hari ini akan mengikuti junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, terutama akhlaknya beliau. Akhirnya saya menyampaikan selamat kepada Habib Ali bin Alwi yang telah melaksanakan acara yang luar biasa hari ini, dan mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan, kemuliaan pada acara yang besar ini. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima Allah Taala. Amin. Terutama terima kasih atas segala perhatiannya. Wallahu musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Fadil Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Ma yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'd. Yang kami hormati, kami cintai, dan mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala para habib, wabil khusus Al-Habib Ali Alwi bin Thohir. Beliau bersama-sama saya dari sejak di Kabupaten Tangerang di DPRD Kabupaten Tangerang. Saya hanya ingin menyampaikan rasa terima kasih, bangga, dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada wabil khusus Habib Ali Alwi bin Thohir yang telah membantu pemerintah Kota Tangerang Selatan khususnya dalam membangun masyarakat melalui pondok pesantren Al-Husaini yang sangat kita cintai. Karena kami pemerintah kota hanya bisa membangun fisik saja, tetapi pembangunan mental, pembangunan akhlak, pembangunan adab, pembangunan iman
Alhamdulillah kami sangat dibantu dengan terselenggaranya kegiatan belajar mengajar di Pondok Pesantren Al-Husaini. Tidak banyak yang kami bantu, justru kami merasa banyak dibantu oleh Habib Alwi bin Thohir yang sudah sejak beliau menjadi anggota DPRD Kabupaten Tangerang bersama-sama dengan kami. Oleh karena itu kita doakan beliau untuk dapat terus melanjutkan pengabdiannya bagi bangsa dan negara di tingkat nasional yang mudah-mudahan tentunya menjadi bagian dari kita. Dan tentunya juga saya merasa sangat terhormat dihadiri juga oleh Wakil Ketua MPR RI, Bapak. Sebetulnya saya mengenal beliau sudah cukup lama, cuma ya hadirin sekalian yang kami hormati, saya tidak banyak yang bisa saya sampaikan, merasa sangat saya bersama dengan para habib ini luar biasa, Bapak dan Ibu sekalian. Betul sekali tadi apa yang disampaikan oleh Habib Ali, bahwa panas kita, keringat kita tidak ada seberapa dibandingkan dengan pengorbanan saudara-saudara kita di Palestina, di Gaza sana. Walaupun kita jauh, tapi mari terus kita doakan, mudah-mudahan akan kaum muslimin di Gaza akan mendapatkan kemenangan pada waktunya, dan kaum Zionis Israel itu betul-betul dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah di kemarin kami juga sudah sholat gaib, sholat istisqa dan mengumpulkan donasi yang kami salurkan ke Basnas pusat, mendapatkan dari beberapa warga Tangerang Selatan, dan sudah terkumpul 600 juta rupiah dan kemudian ditambah beberapa ratus juta rupiah lagi berikutnya. Sekali lagi demikian saja apa yang dapat kami sampaikan, mohon izin saya tidak banyak bilang. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas nama pemerintah Kota Tangerang Selatan kepada Bapak Habib Alwi bin Thohir dan keluarga, dan para ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, para jamaah. Demikian apa yang dapat kami sampaikan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wali Kota. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Rasul, kumaha kabarna? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa usalli wa usallimu ala al-mab'uth rahmatan lil alamin, sayyidil awwalin wal akhirin, sayyidina Muhammadin وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Beliau mengawali daripada nasihatnya adalah dengan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kemudian bersalawat kepada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada para keluarganya yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. أولا أشكر الله عز وجل الذي جمعنا في هذا المجلس المبارك، ثم أتقدم بالشكر للحبيب الوالد الحبيب علوي عمي سالم وجميع الحبائب والمكرمون، وأشكر الله عز وجل الذي جعلنا نحضر في هذا الحول المبارك لولي من أولياء الله من ذرية رسول الله صلى الله عليه وسلم. Beliau kembali mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas dikumpulnya kita di majlis, di perkumpulan yang mulia ini, bersama dengan para orang tua kita, dengan para guru-guru kita, dengan para habaib-habaib kita, di mana ini merupakan sebuah bentuk daripada rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kenikmatan yang Allah berikan pada saat ini. Ayyuhal kiram, ونحن نحيي مولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Hadirin, bahwa pada saat ini di mana kita sedang menghadiri daripada perayaan ataupun peringatan hari kelahirannya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa nuhyi hawliyat al-habib Abdullah bin Husain bin Tahir rahimahullah, dan juga berkumpulnya kita di tempat ini untuk memperingati daripada haul Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir.
لا بد لنا أن نعلم بأن هذه الحوليات هي مصدر الرحمة والبركة من الله سبحانه وتعالى. Dan ketahuilah bahwa pada acara-acara haul seperti ini merupakan kesempatan bagi diri kita untuk mendapatkan rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. ذكر الإمام الغزالي رحمه الله في كتاب ذم الكلام عن الإمام أحمد بن حنبل فيما يرويه عن سفيان بن عيينة رضي الله عنه قال: عند ذكر الصالحين تنزل الرحمات. Disampaikan oleh Al-Imam Ghazali yang diriwayatkan daripada beberapa a'immatul muslimin bahwa sesungguhnya di dalam satu majlis, di dalam satu perkumpulan, ketika disebutkan nama-nama kekasih Allah Subhanahu wa taala, nama-nama orang yang memiliki kecintaan yang begitu luar biasa kepada Allah, di mana Allah akan menurunkan rahmat di dalamnya. فنحن نحيي هذا الحول حتى تنزل علينا الرحمات من الله سبحانه وتعالى. Dan kita memperingati haul seperti ini adalah semata-mata di mana kita mengharapkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. ثم لا بد لنا أن نقصد بالحوليات أيها الكرام عندما نذكر مناقب صاحب الحول أننا نريد أن نأخذ من صريح هدي القرآن الكريم وهو اتباع منهج الصالحين. Di mana kita memasang niat di dalam hati kita ketika kita hadir di dalam acara haul seperti ini semata-mata untuk mengikuti, untuk menjadikan tauladan daripada sahibul haul yang telah dibacakan manaqibnya, daripada sifatnya dan akhlaknya bagi diri kita. فنأخذ من أخلاقهم ونأخذ من صفاتهم ونأخذ من ذكرهم ونأخذ من عبادتهم. Dan kemudian kita juga menteladani daripada sifat beliau, daripada akhlak beliau, daripada cara bagaimana beliau selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu fil Quran ma dzakara lana qasas al-anbiya wa qasas as-salihin illa hatta natatabba' akhbarahum wa hadiyahum wa nasiru 'ala al-hadi alladhi saru bihi ila Allah. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan daripada kisah-kisah para nabi dan para rasul di dalam Al-Qur'an terkecuali menjadi pembelajaran bagi kita, terkecuali menjadi tauladan bagi kita untuk kita ikuti di dalam kehidupan kita. Qad sami'na fi manaqib al-habib Baqir kayfa kana al-habib mutakhallaqan bi ihya' ulum ad-din wa bil-dhikr wa bil-ta'ati lillah subhanahu wa ta'ala, wa hadha al-maqsad 'indama nasma'u hadhihi al-manaqib an na'khudha min hadi al-Qur'an ulaika alladhina hada Allah sebagaimana yang telah dibacakan di dalam manaqib tadi tentang bagaimana sifat dan akhlak daripada Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, yang dimana ini menjadi satu contoh terbaik bagi diri kita, di mana beliau berpegang teguh kepada Al-Quran, kepada firman Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian Allah Subhanahu wa taala kembali berseru di dalam Al-Quran bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan petunjuk kepada mereka orang-orang yang diperkenankan untuk mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Qala al-Imam Ibn al-Jawzi al-Syafi'i rahimahullah, عندما تحدث عن المقصد من هذه المناقب وذكر الصالحين وإقامة حولياتهم قال: درست الفقه والحديث وعلوم القرآن فوجدت أنهما لا يكفيان وحدهما. Seperti apa yang telah disampaikan oleh Al-Imam Ibn Jauzi, bahwa sesungguhnya kami telah mempelajari banyak ilmu di dalam agama kami, bahwa sesungguhnya tidak cukup ketika kita mempelajari daripada ilmu fikih, Quran dan lain sebagainya tanpa kita menauladani daripada kebaikan-kebaikan orang-orang terdahulu. ثم نجتمع قال ومن شروط طريقتنا القادرية الجيلانية قال أننا نجتمع ونستمع قال حتى إيه؟ قال من الشروط الاجتماع والاستماع والاتباع حتى يحصل الانتفاع. قال في الحوليات نجتمع فنرى الصالحين ونرى ذرية رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم نستمع إلى العلماء وإلى أهل العلم، قال ثم نتأدب بآدابهم
قال فتأتي الفائدة قال وهي أحسن الفوائد ألا وهي الطريق الهداية الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هدى الله. قال فببركة هذا الاستماع والاجتماع قال تحصل لنا طريق الهداية والفلاح. كثير بنيان إن شاء الله. بسم الله. حفل يا رب العالمين. Ya, hadirnya kita kembali beliau mengingatkan daripada faedah yang bisa kita dapatkan adalah di mana ini merupakan tariqah daripada Al-Jailani, ya, adalah berkumpulnya kita istima'. Setelah berkumpulnya kita istima', kita mendengarkan daripada kalam hikmah, daripada nasihat-nasihat, dan kemudian ittiba', yang ketiga adalah mengikuti, menauladani daripada apa yang disampaikan oleh para ulama-ulama kita, dan kemudian pada akhirnya kita akan mendapatkan daripada kemanfaatan dengan hal-hal yang tadi telah disebutkan. Dan kemudian setelah itu pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan petunjuk bagi diri kita. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan hidayah bagi diri kita. وإذا حصلنا على هذه المنافع نعلم جيدا بأن دعاءنا في هذا الاجتماع إن شاء الله دعاء مستجاب. نسأل الله تبارك وتعالى فيه ونطلب من الله ما نريد. فالسؤل من الله عند الإجابة إن شاء الله الله يعطيك ما تسأل ويجيب سؤالك. Dan mudah-mudahan apa yang kita mintakan pada saat ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala, harapan kita, hajat kita, keinginan kita semuanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala tersebab dari keberkahan duduknya kita, berkumpulnya kita di tempat yang mulia ini. Dan selama kita masih duduk di tempat yang mulia ini, janganlah berhenti untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Janganlah berhenti untuk selalu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yakinlah bahwa Allah akan mengabulkan doa kita. Akhiran Habib Ali طلب منا أن نتحدث عن فلسطين لكن سأتحدث في دقيقتين فقط. في فلسطين وفي غزة ما ترونه في السوشيال ميديا وما ترونه في الإعلام. أنا كنت أكلم ابنتي دائما أكلمها لكن انقطع عنها الاتصال من يومين. لنا بنت وأحفاد في غزة. قالت يا والدي الذي ترونه في السوشيال ميديا وفي التلفاز وفي الإعلام لا يساوي 1% مما يحصل لنا في غزة من إسرائيل. Beliau akan berbicara tentang kondisi dan keadaan daripada Palestina pada saat ini, di mana keluarga besar beliau masih berada di sana, anak beliau masih berada di sana. Daripada apa yang telah kita lihat di dalam media sosial tentang keadaan kondisi umat Islam pada saat ini, yang dimana apa yang mereka dapatkan melalui pemberian Allah Subhanahu wa taala itu tidak berbanding dengan apa yang dilakukan oleh mereka, orang-orang kafir terhadap mereka. Di Gaza, بالأمس إسرائيل ضربت القافلة الأندونيسية التي أتت لأهل غزة بالماء. أهل غزة يشربوا من مياه الصرف الصحي الآن، وبعضهم يشرب من مياه البحر حتى يبكي رمقا يعيش به ويدافع عن نصر رسول الله وعن عزة المسلمين. Dan keadaan pada saat ini di mana mereka, para Zionis, sudah memutus daripada jalur air yang dipergunakan untuk minum bagi warga Gaza pada saat ini. Dan pada akhirnya mereka tidak bisa menikmati, tidak bisa meminum daripada air yang semestinya mereka minum. Ada sebagian dari mereka yang meminum daripada air-air infusan yang berada di rumah sakit. Ada sebagian dari mereka juga yang meminum air laut yang sampai membuat leher dan tenggorokan mereka sakit. ماذا نتحدث عن غزة وعن فلسطين وأطفال يقتلوا اليوم في الصباح بعد صلاة الصبح في المستشفى الأندونيسي يقوموا بحفر حفرة كبيرة يدفنوا شهداء كثير لا يعرفهم أحد مجهولي الهوية
لأنه لا يوجد من يدفنهم. Dan pada saat ini, tadi pagi setelah subuh, di mana telah digali lubang untuk menguburkan mereka para syuhada dengan lubang yang begitu besar, yang dimana satu di antara mereka tidak ada yang dapat dikenali, tersebab kejahatan yang telah dilakukan oleh mereka orang-orang kafir. حتى مستشفى الأطفال الذي يعالج فيه أطفال الكانسر والسرطان هدمتها وحرقتها إسرائيل بالأمس. Dan rumah sakit, terutama rumah sakit Indonesia yang dipergunakan untuk berobat, dipergunakan untuk memeriksa keadaan mereka, sampai saat ini juga masih tetap berada dalam keadaan dihancurkan oleh mereka orang-orang kafir. إسرائيل تضرب بطائراتها لكن تضرب بقنابل اسم وقنابل الفسفور. هذه إن لم تمت الآن تمت بعد أيام وبعد سنوات. Rudal yang dipergunakan oleh mereka bangsa Israel adalah rudal yang ketika ditembakkan itu tidak menjadikan orang yang terkena rudal itu mati pada saat itu. Tapi beberapa hari kemudian baru mereka merasakan dampak daripada rudal tersebut. الذي يستنشق من هوائها يتجمد الدم في عروقه فيموت. Kemudian mereka merasakan dampak daripada rudal tersebut, terjadinya kekakuan pada persendian mereka, pada pembuluh darah mereka yang menyebabkan kematian pada akhirnya. بل النساء حتى يتجمد الدم في عروقهم. أنا واحد من الناس وأنا أقل الناس. 3 مات لي من الأبناء من هذه القنابل الفسفورية قبل سنوات. حتى زوجتي كان لي فضل من الله أن أعالجها في ماليزيا. عمليات 5 عمليات وهي قد من الله عليها أن تخرج من غزة، لكن الذين لم يستطيعوا الخروج الآن يموتوا موتا بطيئا. Dan mereka orang-orang yang terkena daripada rudal fosfor tersebut itu menyebabkan mereka mati secara perlahan-lahan. Kerusakan pada anggota jaringan tubuh mereka yang mereka rasakan. Bahkan istri beliau juga sempat merasakan keadaan tersebut, yang dimana ketika sudah mau dibawa ke Malaysia untuk berobat tetapi tidak mampu dan tidak bisa untuk dikeluarkan dari negeri tersebut. لذلك يا كرام أهل فلسطين ما يحتاج منا إلا الدعاء وما يحتاج منا إلا النصرة، فهم سرج المسجد الأقصى. النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ميمونة قال إن لم تستطع أن تصلي فيه فأهدي له زيتا تضاء فيه سرجه. أهل فلسطين هم سرج المسجد الأقصى وهم من يدافع عن أرض فلسطين ونصر رسول الله. هم بحاجة إلى نصرتكم ولو بالدعاء، فالدعاء هو سلاح كبير للمؤمنين. Dan hal yang terbaik yang kita lakukan pada saat ini untuk saudara-saudara kita di Palestina adalah doa dan pertolongan dari diri kita, doa yang kita mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan pertolongan dari diri kita atas kemampuan yang kita miliki untuk kita berikan kepada mereka. Karena sesungguhnya ini merupakan hal yang paling bermanfaat yang bisa mereka rasakan pada saat ini. والله نسأل ببركة هذا الحول وبركة المجتمعين أن يحفظ إخواننا وأبناءنا ووالدينا في فلسطين، وأن يحفظ المسلمين في المسجد الأقصى، وأن يحفظ المسلمين في غزة، وأن يكتب لهم النصر ويكتب لهم العزة ويكتب لهم الكرامة، وأن يشفي صدورهم بالنصر على أعداء الله من يهود. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذه البلد أندونيسيا بلدا آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين، والحمد لله رب العالمين. هذا وبالله التوفيق والهداية، ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dan beliau mengakhiri daripada nasihat beliau dengan membacakan doa terkhusus untuk saudara-saudara muslimin kita di Palestina dan untuk kita yang berkumpul pada saat ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Terima kasih.
اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من lisani yafqahu qawli amma ba'd. Yang saya hormati para hadirin dan hadirat, wabil khusus para kiai, para ustaz, para alim ulama, terutama para habaib, dan wabil khusus sahibul maqam, sahibul majlis, Habibana Ali bin Tahir, semoga beliau dipanjangkan umurnya oleh Allah dalam selalu sehat, dalam selalu taat kepada Allah, dan dikabulkan hajat-hajatnya oleh Allah. Dan semua yang hadir pada siang ini, Allah akan mengabulkan hajat-hajat kita. Karena siang ini waktu yang sangat-sangat mustajabah, tidak asing lagi. Karena perkumpulan kita zikrullah wa zikru habibullah wa zikru waliyullah. Jadi kita tidak keluar dari majlis ini, insyaallah Allah sudah mengangkat segala bencana di mana saja, terutama di negeri yang lagi diperangi. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat segala bencana dan mengabulkan hajat-hajat kita. Paling minim dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena siang ini kita memperingati hari kelahirannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah." Jadi tidak ada jalan biar kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala hanya mengikuti baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terutama kita mengikuti akhlak-akhlaknya baginda Nabi Muhammad, termasuk sahibul haul, orang yang mengikuti akhlaknya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah al-qawi sultanuh الواضح البرهان المبسوط بالوجود كرمه وإحسانه. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسر سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. أما بعد. Saya cintai yang saya muliakan segenap para alim ulama, para habaib, para kiai, para asatidz, para tokoh masyarakat, para sesepuh, wabil khusus guru kita, orang tua saya, guru saya yang mulia, Al-Walid Al-Habib Ali bin Tahir Al-Husaini, mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau, Allah sehatkan jasmani dan ruhani beliau, Allah permudah urusan dunia akhirat beliau, Allah perkuat langkah kaki beliau dalam berdakwah dan berjuang ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang saya cintai, yang saya muliakan, paman saya Abi Fadil beserta para habaib yang lain, Kiai Humaid, beserta seluruh hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, khususnya para pemuda-pemudi umat baginda Nabi besar Muhammad yang selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara, kita duduk pada siang hari yang mulia ini dalam rangka Maulid Nabi besar Muhammad dan haul daripada Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Saudara-saudara, haul memiliki tiga makna. Haul memiliki tiga arti. Yang pertama, haul itu artinya adalah sekeliling. Alladzi barakna haulahu, yang kami berkahi sekelilingnya. Haul yang kedua, maknanya artinya adalah daya, upaya. La haul lawala, tidak ada daya, tidak ada upaya. Haul yang ketiga, maknanya adalah 1 tahun. Setiap perputaran waktu 1 tahun, itu namanya haul. Nah, yang kita maksudkan haul di sini adalah haul Al-Imam Abdullah bin Husain bin Tahir. Kita duduk di sini, dibacakan manaqib beliau, dibacakan bagaimana ilmu beliau, akhlak beliau, adab beliau, amal beliau, waraknya, khaufnya, ikhlasnya, takwanya, zuhudnya, ibadahnya, qanaahnya. Agar apa? Agar kita yang duduk di sini bisa mengambil ibrah, mengambil iktibar, mengambil intifak, menjadikan beliau sebagai uswah, sebagai qudwah kita dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana Imam
Al-Imam Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, Sahibul Maulid, yang tadi telah dijelaskan oleh Habib sebelumnya. Bahwasanya Al-Imam Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi mengatakan, Habib Abdullah bin Husain bin Tahir Baitul Isyair membaca sholawat 25.000 kali. Beliau membaca la ilaha illallah 70.000 kali. Setiap pada sholat beliau mengkhatamkan Al-Quran 10 juz. Beliau seorang imam besar. Beliau tidak akan pernah hilang selama-lamanya. Saudara-saudara, ibunda Nabi Muhammad, Sayyidatuna Aminah, ketika beliau berada di Al-Abwa yang negara baina Makkah wal Madinah, sebelum Sayyidatuna Aminah wafat, beliau berkata, "Kullu hayyin mayyit, wa kullu jadidin bal, wa kullu kibarin yafna. Ana mayyitatun, fa dzikri bak, fa taraktu khaira, wa waladtu tuhra." Apa kata Sayyidatuna Aminah? Segala sesuatu yang hidup pasti akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut, semua yang berjiwa bernyawa pasti mati. Kullu man 'alaiha fan, segala sesuatu yang di atas bumi pasti hancur, pasti binasa. Kullu syai'in khaliqun illa wajha, zat apapun, wujud apapun, bentuk apapun akan hancur kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kullu hayyin mayyit, kata beliau. Wa kullu jadidin baru, segala yang baru pasti akan usang. Baju barumu tidak akan baru selama-lamanya. Rumah barumu, mobil barumu tidak akan baru selama-lamanya. Bahkan daun yang hijau, ada waktunya dia menguning dan dia gugur dari tangkainya. Wa kullu kibarin yafna. Semua orang tua mati. Semua orang tua pasti jadi mayat. Ana mayyitatun, aku nanti mati. Aku nanti jadi mayat. Fatikri barak. Tetapi mengenangku akan abadi selama-lamanya. Kenapa? Fadat taraktu khaira, karena aku telah meninggalkan kebaikan. Apa kebaikan yang ditinggalkan oleh ibunda Nabi Muhammad SAW? Wa waladtu tuhra, aku telah melahirkan anak yang suci. Siapa anak suci yang beliau lahirkan? Baginda Nabi besar Muhammad. Sehingga setiap orang yang mengenang Nabi pasti akan mengenang ibunda Nabi Muhammad. Setiap orang yang mengingat Nabi pasti akan mengingat ibunda Nabi Muhammad. Nah, begitupun orang-orang soleh, para ulia, para syuhada, para sholihin. Beliau yani al-alim hayatuhu abadah. Orang berilmu itu hidupnya abadi selama-lamanya, saudara-saudara. Famal hayat illa li ahlil ilm. Tidak ada kehidupan kecuali kehidupan hanya miliknya orang-orang berilmu, hanya miliknya orang-orang soleh. A'yanuhum mafkudah wa amsaluhum fil qulub mawjudah. Jasad mereka hancur, jasad mereka mati, nama mereka terpampang di batu nisan, tetapi mereka akan dikenang selama-lamanya. Nasihat mereka dikenang selama-lamanya. Contoh, Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir wafat ribuan tahun yang lalu, tapi sampai detik ini dan sampai hari kiamat beliau hidup dalam sulamun taufiknya. Beliau hidup dalam Jawami'ul Kalam Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir dan dalam kitab-kitab lainnya. Al-Habib Abdullah bin Al-Hajjaj Sahabat Ratib wafat ribuan tahun yang lalu, sampai detik ini, sampai hari kiamat beliau hidup dalam Ratib Al-Hajjajnya, Risalatul Mu'awanahnya. Beliau hidup di dalam kitab-kitab yang Sahih Diniyahnya. Al-Imam Ghazali wafat ribuan tahun yang lalu, sampai detik ini, sampai hari kiamat beliau hidup dalam Ihya Ulumuddinnya, Hidayatul Hidayahnya, Mukasyafatul Qulubnya, Mi'arul Ilmnya. Beliau hidup dalam Al-Wajiznya, Al-Wasidnya. Seperti itulah para ulama, seperti itulah orang-orang soleh. Mereka tidak akan pernah mati. Dan bahkan saya bersumpah demi Allah, tidak ada satupun di dunia di muka bumi orang yang dalam satu hari yang tidak pernah menyebut nama Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Beda dengan para artis. Kalau artis mereka paling cuma bagaikan debu yang rame hilang. Kamu nanya, udah hilang. 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan habis. Tapi orang soleh tidak, saudara-saudara. Maka pulang dari sini, ambil ibrah, ambil intifak, jadikan beliau sebagai teladan uswah yang kita dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan Indonesia pemimpin yang adil dan amin. Terakhir, kita doakan saudara-saudara kita di Palestina. Amin. Mujahidin, mujahidat, muslimin, muslimat yang ada di sana. Mudah-mudahan Allah berikan kemenangan. Allah hancurkan Israel, Amerika, Inggris, Prancis, Jerman dan sekutunya. Allah hancur leburkan mereka. Allahumma qaddid syamlahum, Allahumma farrij jamahum, Allahumma aqbil ladahum, Allahumma ja'al da'irat 'alaihim, Allahumma usna 'adab 'alaihim, Allahumma arzuqna da'irat al-hilm,
واسلكه المنهج المحال وقل إليهم بلغهم العمل اللهم نسيب لهم مسك من عليك انتصارا بنصرك إليك اللهم انتصر لنا انتصار بعدك عليك اللهم انتصر لنا انتصارك بالعديك اللهم انتصر لنا انتصارك لأحبابك عليك اللهم انصرنا وانصرهم فإنك خير الناصرين وصلى الله على سيدنا محمد وببركة الإمام الحبيب عبد الله بن حسين بن طاهر بسر الفاتحة. Ini saya dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wa'alafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini penceramah yang ditepuk tanganin cuma Habib Bahar aja.